Yang kedua, kalau mau bikin satu brand, jangan golf yang udah kecil dikotakin lagi. Berarti Misalkan di luar golfnya dulu ya yang dikotakin. Gue bukan mengucilkan. Nanti jangan lu potong setengah-setengah nih boy ya. Michael, lu jangan potong setengah-setengah. Misalkan komunitas newbie golf. Kalau udah nggak newbie dia masih bisa jadi bagian newbie. Terus sama geng-geng kalian doang yang jago minggir dulu, atau yang kalau nggak newbie jangan main sama kita, atau yang bego-bego doang bisa masuk B-Golf gitu. Menurut gue itu jadi yang udah kecil dikecilin lagi. Sayang. Padahal enaknya golf itu adalah kita bisa ketemu sama siapapun yang menikmati olahraga ini. Baik mereka Rory McIlroy yang udah jago sekalipun, ataupun kalian yang baru belajar main golf 2 bulan. Kita bisa ngeblend segitu aja. Sama olahraga golf karena gue bisa ketemu sama orang yang gue tidak bayangkan sebelumnya bisa kenalan sama mereka, misalkan sama Surya. Betul. Dulu Surya Insomnia adalah seorang penyiar gitu, sampai sekarang dia tiba-tiba jadi top tier pelawak di Indonesia. Kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Tiba-tiba gue lagi golf di Sedayu, disamperin Pak Tito Karnavian. Mas Tito yang di YouTube ya? Tidak disangka tidak dinyana kan? Oke, welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa lagi. Terima kasih banyak sudah datang, Mas Alit. Yes. Thank you boy. Thank you banget udah datang Mas. Udah mengundang juga. Saya yang terima kasih banyak. It's an honor. Kalau cuma BSD Gading Serpong mah aman ya? Seminggu 2 kali. Weh, jadi reguler Pak. Jadi kayak gosip nanti kita ujung-ujungnya. Oke, Mas Alit ini menariknya sebelum kita ngobrol kejauhan, ternyata namanya tuh bukan Mas Alit ya? Bukan. Jadi Alit tuh nama panggilan gue. Oke. Jadi gue di akte itu namanya Inyoman Pasek Jiwandana. Bali banget. Bali banget. Bali banget. Dan gue baru tahu hari ini. Panggilan Alit itu sebenarnya juga Bali banget buat orang yang tahu. Karena Alit itu di Jawa sama Sunda artinya juga kecil. Jadi di Bali artinya kecil juga, tapi kalau di Bali lazim dijadikan nama. Yang paling kecil tuh biasanya dikasih nama Alit. Kalau di Jawa kayak sesuatu yang kecil. Barang, benda. Kalau di Bali anak yang bontot ya. Betul, ragil kalau orang Jawa bilang. Bungsu ya? Bungsu. Itu. I see. Makanya gue dari kecil suka dikatain orang, nih kok Alit tapi gede. Terhadap fundamentalnya benar. Kecil ya. Terhadap ukuran fisik harusnya sama sekali tidak sesuai kan. I see. Kayak gitu. I see. Mas Alit buat yang baru nonton dan nggak ngikutin golf, beliau merupakan founder, pencetus, dan sampai sekarang masih di Main Golf You. Betul. YouTube, ada Instagram dan sosial media lainnya. Betul. Menariknya, TikToknya juga ada ya. Menariknya, Main Golf You-nya dari tahun 2011. Pertama kali tuh Main Golf You ditulis gitu. Awalnya tuh 2011 bikin Twitter kayak, karena kan gue kuliah di Bandung. Teman-teman golf gue di Jakarta. Jadi gue nggak punya temen golf di Bandung. Nah, zaman itu Twitter kan lagi hot tuh. Ya. Kata orang, sosial media tuh bisa mempertemukan orang yang sebelumnya kita belum kenal. Betul. Gitu. Masih zamannya Pocong berarti ya. Benar. Muhammad Pocong itu ramai banget tuh. Raditya Dika. Ya udah, akhirnya gue bikin Twitter namanya Main Golf You. Tadinya pengen main golf aja. Karena ada satu akun basket juga namanya Main Basket kan. Dan sampai sekarang tuh masih eksis Main Basket itu. Cuma gue pikir kayaknya kok ngikutin banget ya. Akhirnya masa sih nggak ada satu kata yang Indonesia banget yang sifatnya tuh ngajak banget gitu. Yuk. Ya yuk gitu. Kalau di Malaysia kan ada Jom gitu kan. Jom. Kalau di Indonesia ya yuk. Semua yuk tuh kayaknya dari Sabang sampai Merauke paham makna yuk gitu. Kayak kemonnya di luar negeri. Betul. Mau orang ras manapun kemon ya ngerti. Betul. Ayo gitu ya. Sifatnya tuh ngajak banget gitu. Gue sadar bahwa bahkan sampai sekarang pun golf masih menjadi olahraga yang minoritas dalam tanda petik. Apalagi zaman itu kan, belum ada pandemi kan. Jadi gue pengen mudah-mudahan dengan Main Golf You ini orang lebih terbuka tentang olahraga golf itu sendiri gitu. Bahwa golf itu adalah salah satu olahraga seperti olahraga lainnya gitu. Kalau misalkan ada yang main juga, ya yuk kita main bareng yuk. Gitu. Sepi banget Mas pada tahun itu? Sepi, karena coba bayangin ya, kalau kita kuliah di kampus-kampus pada umumnya, terus tiba-tiba didatengin orang gitu, lu main golf nggak? Kesannya songong banget kan? Iya sih. Karena zaman itu kan golf stigmanya masih mewah, om-om, seolah-olah ya. Jadi nggak bisa tuh secara langsung nanya kayak gitu. Tapi akhirnya dengan Main Golf You di Twitter, kita yang diem-diem, oh si ini main golf juga. Oh, menjadi lazim ya. Betul.
Oh, Gitu. motivasi dasarnya sederhana, tapi it's going really big untuk di industri golf sekarang. Ya. Bareng sama teman-teman kayak Mas Ajis juga pernah kesini dan bikin Daddy's Golfer. Ngelihat sekarang golf kayak gini kayak apa, Mas? Happy nggak? Kalau kita ngomongin soal golfnya pasti happy banget ya. Jauh banget, Mas. Jauh lah ya, jauh banget. Oh. Maksudnya sekarang kalau kita ke mall ngelihat orang yang jalannya miring sebelah gara-gara main golf udah makin banyak. Bener lagi. Percaya nggak percaya ya? Iya. Coba kalian perhatiin kalau ke mall, Iya. kalau orang jalannya begini, Iya. itu dia main golf dan tidak kidal. Kalau begini berarti dia kidal. Iya. Sama orang yang kakinya belang-belang kaki sama Iya. pahanya sama betisnya beda. Udah makin biasa lah Kayak kayak telapak tangan atasnya yang kiri Bener, putih kalau- banget, yang kanan gelap banget ya. kita jalan-jalan ke luar kota, ke luar negeri naik pesawat, udah banyak banget orang yang bawa golf bag dibandingin dulu gitu. Ya. Sekarang udah jauh lebih banyak. Terima kasih dalam tanda petik terhadap pandemi sih kalau gue boleh jujur, karena itu kan di seluruh dunia ya. Iya. Golf efek yang mendunia. Si pandemi itu membuat Si golf. semua orang jadi menjadikan golf sebagai opsi olahraga yang aman gitu. Oke. Tapi memang cuma di golf yang memang jarak satu orang dengan orang lainnya tuh segitu jauhnya ya. Betul, memang betul. Dan gede banget lapangan ya. Benar. Kalaupun kita jalan bisa 8 kilo kali ya, Iya. jalan kaki ya. Kena matahari Sampai 11 lagi. kilo. Kena matahari lagi. Jadi semua yang direkomendasikan itu ada di olahraga Iya. itu. untuk anti corona keluar kena matahari bla 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 ya di golf. Benar. Pada saat itu. Betul banget. Turnovernya ya. Benar. I see. Menarik. Biar tidak terasa channel golf. Nah, kita mulai dari pikiran si Boy itu sebenarnya kita mau ngulik. Oke. Buat orang-orang di luar sana kan ketika dia ngebangun brand, contohnya kayak saya lah, pikiran si Boy masih kecil, start small, startnya dari bootstrap, Ya. terus 3 bulan udah stres, udah jenuh, kayak tadi kita ngobrol, main golf itu dari 2011, Pak. Kenapa se-sustain itu, bisa nih, kenapa bisa nih gitu loh, motivasinya apa Pak? Kadang-kadang kan biar jadi inspire untuk orang-orang atau teman-teman bilang bahwa yang kita lihat nggak ada respon kali ya, nggak ada penontonnya apa segala macam, itu kan juga yang dialamin main golf view berapa tahun ya, 13 tahun yang lalu Pak. Iya. Apa motivasinya Pak? Selama itu sustain bisa jalan. Nggak ada ekspektasi soalnya. Really? Iya, jadi kayak apa ya? Kayak orang senang main layangan aja gitu. Apa sih yang disenengin nih? Cuma layangannya naik, ngeliat dia terbang, bisa terbang udah apa? Udah selesai gitu. Jadi gue nge-tweet, gue baru beberapa tahun terakhir dengar istilah, bukan dengar ya, memahami istilah alter ego ya. Jadi kayak setiap the orang other pasti person. punya. Iya, the other person. Gue itu dari SMP memang belajar jurnalistik. Jadi gue ngambil ekskul jurnalistik dari SMP dan SMA. Oke. Yang mana ekskul tersebut sepi peminat gitu. Tapi Iya. gara-gara gue ikut, jadi mungkin secara gue pribadi tuh gue senang nulis gitu. Dan gue karena gue nggak menekuni jurnalistik yang terlalu dalam juga, jadi gue senang nulis tapi nggak bisa yang terlalu panjang juga, nggak bisa. Nah Twitter saat itu kayak pas banget gitu. I see. Jadi memang kesukaannya lebih kepada kesukaan menulis pendek itu. Menarik. Yang akhirnya dibaca sama orang, terus jadi kita kayak iseng-iseng, bikin latihan Trendsetter bareng lah ya. yuk, gitu. Kak, sama sekali nggak ada arahan pengen Jadi bikin kayak main golf titik yuk, jadi sekarang. kayak movement, orang bilang movement lah, orang bilang gerakan lah bentuknya. apa namanya, Ajakan Pak. community lah. Udah kalau sekarang tuh kalau sesuai dengan YouTube-nya Pak Dery kasih solusi kan udah ada click to action-nya Pak. You-nya Pak. Ya kan kasih solusi udah ada ajakan. Bapak agak visioner ya kan, sekarang baru marketing 4.0 kan. Mungkin kalau dipikirin malah nggak nemu ya. Justru karena nggak mikir jadi kayak jalan gitu aja. I see. Bener-bener nggak sama sekali, kalau boleh jawab jujur ya, sama sekali nggak ada ekspektasi bakal nanti abis itu kita gini, abis itu sama sekali enggak. Oke, tanpa alasan serumit itu, tapi persistennya bener dong ya. Ngotot tetap dijalanin, tetap dikerjain. Karena kebetulan kan memang gue udah menjadikan golf sebagai kehidupan dalam artian 2010 main Porda di Jawa Barat, I see. 2012 main PON, 2016 main PON. Jadi golf sudah menjadi bagian dari hidup gue.
Yang mana kalau kita mau main di level setinggi itu, berarti kan latihan jadi makanan sehari-hari kita kan. Jadi enjoy ya. Jadi kalau gua ngelihatnya bikin konten, nge-tweet, bikin kumpul-kumpul, main bareng sama orang lain, itu yang sesuatu yang di luar kewajiban gua latihan serius, tapi masih ada benang merahnya sama golfnya kan. I see. Jadinya ya sesederhana itu, kayak gimana ya? Gua bisa main golf walaupun gua nggak latihan sama teman-teman tim daerah gue tetap berlatih tapi sama orang yang lebih luas lagi. Wow. Dasarnya sama tapi caranya agak beda ya dibanding agak umumnya ya. Iya, jadi kayak nggak sulit buat gue bikin konten golf karena memang gue masih berkecimpung di sana gitu. Kalau orang-orang kan kayak lo bikin pikiran si boy gitu. Iya. Ya harus niat effort, gitu harus karena niat, memang lu punya kerjaan lain dan lu harus mengerjakan hal yang lain. Kalau gue bisa dibilang gue melakukan ini karena berkesinambungan gitu loh. Mumpung bahasannya masih ini, waktu kita ngobrol sebelum kamera on cam ini juga agak menarik. Ternyata divine dari sebuah life goals atau kesuksesan di mata seorang Mas Alit juga agak sederhana ya. Mumpung bridgingnya masih sama nih. Yaitu kalau saya boleh spill adalah gue mau hidup bareng keluarga gue happy, but tidak untuk 9 to 5. Betul. Jadi cita-cita gue dari SMA, gue selalu merasa kayak gue tuh orang yang gak punya cita-cita. Tapi itu cita-cita, Pak. Nah, observasi. Pada akhirnya, akhir-akhir ini gue baru tahu bahwa itu adalah sebuah cita-cita sebetulnya. Tapi dulu, waktu kita kelas 3, anak-anak tuh dari awal masuk kelas 3 udah tahu pengen kuliah apa, benar? Gue nggak tahu gue mau kuliah apa, sama sekali. Jadi kan tapi dapet di Bandung. Ya itu gara-gara pengen ke Bandung, pengen keluar rumah gitu. Terus Unpar, Universitas Katolik karena memang gue dari SD sampai SMA di sekolah Katolik, jadi kayak mungkin culture-nya masih sama segala macam. Habis itu jurusan apa ya? Ekonomi ya kali, general gitu loh. Dari manajemen sama akuntansi, kayaknya akuntansi lebih banyak hitung-hitungannya, ya udah manajemen aja. Bener-bener pemilihannya tuh sama sekali nggak, karena gue pengen kerja ini, maka gue milih ini. Sama sekali nggak ada kayak gitu, sama sekali. Nah pas kuliah juga kayak gitu, pas udah mau skripsi, teman-teman udah sibuk tuh bikin CV lah, mau ajuin ke bank inilah, ke bank itulah. Akhirnya gue di situ mikir, kenapa gue nggak bikin CV? Karena ternyata cita-cita gue adalah gue nggak pengen kerja kantoran. Itu pun diobservasi atau disadarinya ketika kuliah mau beres berarti ya? Dari SMA sebetulnya itu. Udah disadari? Gue sadar bahwa gue kayaknya nggak bisa hidup dalam rutin. Tapi dulu, gue pikir itu pembenaran gue doang. Lu aja kali males, jadi lu bikin pemikiran kayak gitu. Padahal emang mungkin sebetulnya memang bener begitu. Kenapa Mas bisa ada moment of truth? Enggak nih, 9 to 5 kayaknya bukan buat gue. Karena gue membayangkan kali ya. Di imajinasi. Karena kan gue belum pernah, SMA kan kita belum kerja. Iya, buat lu ya. Buat jadi gue membayangkan kayaknya kalau misalkan gue mesti berangkat jam 6 pagi, gue di kantor, yang kalau orang kerja di kantor tuh kerjaannya apa, gue juga gak kebayang. Tapi maksudnya kan lu mesti duduk di satu tempat dari pagi sampai sore, terus lu duduk lagi di kursi mobil atau kursi motor yang sama, pulang lagi, tidur lagi di ranjang yang sama, kayak gitu terus kan. Kayaknya menjenuhkan banget ya. Gue cuma membayangkan seperti itu. Dan sampai sekarang gue nggak tahu jawabannya. Untuk lu nih ya, ya maksudnya nggak semua orang begini. Benar. Tapi ketika, ya itu versinya gue sih bagian dari observasi lu ke badan lu ya. Ya. Biar kita juga ngerjain sesuatu kan, memang ada orang bilang kita harus jalanin sesuatu yang kita terima penderitaannya. Betul. Nah itu lu nggak terima tuh. Nggak terima. Minimal lu udah nyari dulu. Kayaknya penderitaan yang gue nggak terima ini nih. Gue pernah nonton konten pikiran si Boy tentang passion. Ada yang bilang passionnya sederhana aja, misalnya nyenengin orang tua. Kalau gue passion gue sederhana banget, nyenengin gue sendiri. Iya dong. Maksudnya kalau gue kerja, ya tapi gue bosen, berarti gue gak suka. Karena ada orang yang berlindung di balik passion juga. Nah, udah kerja kantoran bilang passion gue tuh sebenarnya volley, tapi gue nggak bisa karena ini gitu loh. Ya kalau sekarang sampai akhirnya orang bilang kayak beruntung sekali gue bisa bekerja sesuai passion gue, sebetulnya ya gue memperjuangkan itu supaya gue nggak paham nggak maksud gue? Gue memperjuangkan itu supaya gue nggak mesti kerja kantoran. Gitu. Jadi
ada sesuatu yang ya I have to fight for gitu, nggak kayak ujuk-ujuk terus begini aja. I see. Berarti ya sebenarnya ada komitmen sebenarnya yang pahit, ya harus diterima ya bagian darinya. Mau ikut pon kan Porda dulu, Pak. Betul. Pelatihan panjang dulu, Pak. Betul. Bapak tuh tidak 9 to 5 sebenarnya, 7 to 10 bisa jadi. Bisa jadi. Lah iya kan, tapi kebetulan happy di tempatnya. Kebetulan emang seneng gitu loh. Karena orang latihan atlet dari orang kantor ya lebih ekstrim atlet, Pak. Gimana sih? Iya sih. Iya kan? Maksudnya kalau gue misalkan tarik mundur zaman-zaman junior dulu ya, gue memang latihan bisa dibilang dari Senin sampai Jumat. Orang-orang pulang sekolah, pulang ke rumah atau main sama teman-teman ya gue ke lapangan golf, gue ke driving range, 3 jam, baru pulang ke rumah. Jadi memang, tapi karena waktu itu suka, jadi nggak ngerasa itu beban. Betul. Gitu. Tapi secara makronya, itu kan yang diperjuangkan Bener. dari menolak 9 to 5 ini ya. Betul. Seru. Terus kan gue sempat kerja di entertainment juga. Oke. Gue pernah bantuin lah, gue nggak bilang kerja secara apa ya, Full time baku atau gitu baku. di kantornya Malik and Essentials. Oke. Sempet nyanyi juga, sempat bikin lagu juga. Ternyata industrinya memang sesulit itu ya, industri entertainment ya. Oke. Maksudnya di luar dari lagunya bagus apa enggak, bisa nyanyi apa enggak, ada terlalu banyak faktor X yang sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang musisi gitu. Dan nggak bisa kita kontrol juga Gak faktor bisa, X itu. bisa. Sempat nyanyi wedding juga, sempat punya vendor band wedding juga. Jadi berkecimpung di dunia musik lah. Nggak laku gitu. Belum atau bukan jalannya ya? Bukan jalannya, tapi bukan jalannya itu akhirnya dibenarkan sama temen gue, Angga, vokalis Malik. Gue lumayan deket sama dia gara-gara golf. Angga tuh bilang, lu daripada mencoba peruntungan baru, kenapa nggak fokus ke satu hal yang udah lu tekunin dari dulu, yaitu golf gitu. Dan saat itu kan main golfnya udah berjalan. Angga tuh ngomong kayak gitu 2013-2014. Tapi gue belum bisa kebayang ya main golfnya bakal jadi apa. Apakah bisa dimonetize apa enggak, gue juga nggak kebayang. Tapi ada satu kata kunci yang dia bilang, kenapa nggak fokus ke satu hal yang memang lu tekunin. Menarik. Sadar nggak sadar, ya golf itu yang gue tekunin. Oke. Gitu. Berarti kalau orang yang belum punya jalan juga sampai sekarang, jangan-jangan temennya salah ya? Nggak mau ngingetin kitanya ya? Jangan-jangan dia salah bergaul. Karena gini, kita sebagai orang Indonesia, kita terjebak sama adat ketimuran. Misalkan, lu lagi suka main ikan cupang, padahal kita tahu cupang tuh nggak ada ininya lah. Ini hanya analogi ya. Nggak ada juntrungannya lah, maksudnya nggak ada prospeknya gitu. Nggak ada prospeknya. Tapi karena gue teman sama lu kayak, boy, gue appreciate banget usaha. Yang penting lu passion, lu jalanin terus. Kita takut melukai perasaan teman kita. Sedangkan pertemanan yang benar menurut gue adalah lu bisa bicara belak-belakan gitu. No hard feeling ya. Bener, kayak menurut Angga, gue nggak bagus nyanyinya. Lagu boleh enak, boleh top chart di radio ini, radio itu, tapi secara performance, secara alit sebagai performer, itu nggak bisa hidup dari situ gitu. Dan itu secara gamblang disampaikan sama dia. Makanya dia bilang kenapa nggak di golf aja, istilahnya lu ngomong tentang golf, orang pasti percaya karena lu udah ngejalanin itu dari dulu. Tapi kayaknya kalau dengar suaranya sih kayaknya kita percaya dia penyanyi ya. Bassnya masuk, suara rendahnya bagus. Kalau gue nyanyi gue cempreng, coba lu denger di Spotify. Apa Mas namanya? Nama gue ya Alit Jiwandana. Alit Jiwandana. Pas nyanyi jadi cempreng? Nggak tahu gue juga kenapa. I see. Tapi minimal rekaman lah Pak. Rekaman ya kecemplung lah. Kayak itu juga gara-gara temen gitu loh. Kayak lu punya lagu ya yaudah yuk coba rekaman yuk. Gitu. Jadi yang menariknya adalah kalau kalian pernah dengar Lale Ilman Nino yang sekarang banyak bikin lagu BCL, Eva Celia yang kemarin Krisya segala macam. Orang yang arrange ulang dan memproduce lagu single pertama dan kedua gue adalah Lale dan Ilman sebelum terbentuk Lale Ilman Nino. Nino itu kan penyinyiran kan. Nah Lale dan Ilman itu disinyalir punya bakat memproduksi musik. Diduga ya. Akhirnya dites lah. Si Alit ini lagu kasarnya dites ke mereka jadi lagu. Gue nggak nyangka juga ternyata Lale Ilman Nino sekarang jadi komposer gede ya. Kayak gitu. Tapi it's okay juga ya sebenarnya ketika kita nyari jalan untuk kita tuh sebenarnya hidupnya dari mana sih? Ya semuanya kita kerjain juga. Nah, gue pernah jadi kru dekor karena kakak gue punya dekor. Gue pernah jadi kru foto karena kakak gue fotografer iklan gitu segala macam, ngangkut Aquadus. Karena menurut gue yang penting gue nyari duit buat ngidupin gue kan. Gue nggak peduli besarnya berapa kecilnya berapa.
Dan yang penting gue nggak perlu 9 to 5 tadi lu bilang. Jadi kayak idealnya cita-cita sudah gua- tahu ya Iya. sebenarnya kayak apa ya. Mm-mm. Menarik. Ya sebenarnya kan 9 to 5 kan rutinitas ya. Tapi ngerjain hal yang gak rutin juga malah ya udah ternyata happy juga gitu loh. Yang Walaupun bikin lebih happy keras. karena kerjaannya nggak sama terus gitu, I see. nggak membosankan jadi rasanya ya. Ya. Berarti zaman SMA itu udah lumayan kritis ya Mas Alit ya. Buat ngerti nggak pengen nih kayak gini apa memang sekolah aja udah bete ya? Iya. Pagi ke Lebih tepatnya siang, ya. bangun pagi Gue nggak lagi. suka belajar. Ah, Belajar iya, di kelas ya. Iya. Maksudnya behavior itu kan tercipta karena ada sesuatu yang kita ulik Benar. atau kita rasain nih di badan. Karena kan sekarang yang repot adalah ngerasainnya belum, Mm-mm. BT-nya sudah naik, Iya. jadinya healing nih. Ini yang selalu gue bawa nih. Oke. Karena biasanya kan harusnya kalau zamannya kita atau 2000 ke bawah deh, Ya. 1980, 1990, BT-nya ada, diobservasi nih. Oke. Gue apa sih? Jangan-jangan gue tuh lebih oke ketika gue tanda kutip ya, jadi ngebengkel misalnya. Iya, Kan iya, ada orang iya, di zaman iya, kita, benar. teknik itu kan keren banget, ngebengkel banget nih gue teknik mesin deh gitu, Iya, atau gue teknik apa deh, kita bisa observe gitu. Benar. Zaman sekarang observasinya belum, Iya. BT-nya udah naik nih. Iya benar. Healing dulu, balik lagi bete. Nah ini observasinya nggak beres-beres gitu Benar, loh. Sampai suatu titik dia bisa berkeluh kesah, jalan gue di mana gitu Iya. loh. Sampai-sampai dia juga lupa untuk, gue cobain ini deh, gue cobain itu deh. Oh gagal nggak apa-apa, lanjut terus. Iya. Tapi moment of truth-nya ketika semuanya gagal, ada insight-nya Mas? Atau ada yang disadari? Kayaknya bukan, atau sebelum Mas Angga ngobrol sama Mas Alit, berarti keep going tuh, semua ditembak. Kalau waktu itu semua ditembaknya juga nggak ada pikiran apa ya? Apakah ini kayak akan berhasil dalam. atau tidak? Enggak ya? Yang penting kayak, Lid, bantuin gue yuk. Hmm. Misalkan nyanyi weddingan, budget gope, jalan. I see. Gitu. Terus kayak, Lid, gue ada temen gue mau wedding, butuh band wedding. Lu bisa tolong provide nggak? Sikat. Jadi kayak gue sebetulnya dibalik semua pernyataan gue yang seakan-akan gue orang males banget ini, gue workaholic banget. Gue kalau di rumah 3 hari nggak ada kerjaan, lagi nggak golf atau lagi nggak bikin konten atau nggak ada kerjaan di luar main golf gitu. Iya. Senewan gue, karena gue seneng kerja, I see. bukan perkara duitnya, tapi kayak gue seneng ada apa ya bahasa klisenya, gue seneng berkarya aja kali ya. Ya emang Kalau gua- harusnya memang nggak doyan nganggur lah. Diem itu kayak salah Nggak usah. badan ya. Iya. Kayak mau sakit jadinya ya. Gue inget boy waktu pandemi itu, ingat gak zaman lapangan golf pun harus tutup. Yang 3 PPKM. bulan pertama ya? Bukan, udah di tengah-tengah justru. Oh yang Delta Jadi keluar? Iya benar. Ah, Yang golf, yang tadinya disarankan aja sampai akhirnya mesti tutup. total. Karena udah terlalu bahaya apa segala macam, gue gak ngerti lah. Karena to be honest, gue waktu pandemi nggak terlalu banyak mengkonsumsi berita di media karena bukan gue nggak percaya, tapi takutnya kalau gue percaya gue malah kena gitu loh. Jadi gue mencoba untuk Iya. gini aja gitu. Ya keep going Pakai straight kacamata lah. kuda. Iya. Waktu lapangan tutup nggak bisa ke driving range, nggak bisa main, Ah. bikin konten. Waktu itu kan bikin konten nggak selalu dapat uang ya, bisa jadi kita yang keluar uang gitu. Betul. Just a patient ya. Mungkin kira-kira seminggu setelah PPKM yang parah itu, Ah. gue di ruang tamu nangis. Bini gue sampai bingung, kamu nangis kenapa? Nggak tahu, gue nggak tahu kenapa. Akhirnya gue tahu jawabannya. Ternyata gue akan lebih panik. Ah. Itu kan nangis karena panik ya. Ah. Ketika gue sadar, gue tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Gue tidak bisa berkarya, itu yang bikin gue panik. Jadi akhirnya gue bisa apa? Gue cuma bisa nangis karena keluar rumah nggak bisa. Lagi pandemi. Bikin konten udah pasti nggak bisa. Jadi bikin konten yang tadinya nggak ada bayarannya pun, itu tetap menurut gue itu berkarya dan gue bisa mengeluarkan pikiran gue. Oh gue mau ngebahas soal apa, ngambil gambarnya dari mana, ininya dari mana. Mikir terus. Mikir. Iya. Jadi ketika lu bakal lebih stres, lu nggak punya kerjaan daripada stres sama apa sesuatu yang harus lu kerjakan. Menurut gue. Berarti yang paling bener tuh bukan pertanyaan mau ngerjain apa biar dapat duit ya. Yang paling bener adalah lu jangan diem deh minimal, lu Jangan kerja diem. deh di luar deh gitu ya. Jangan Gue bukannya apa ya seksis atau membedakan gender, tapi kayaknya memang secara kodrati laki-laki itu ya pekerja aja gitu. Lu diem di rumah nggak ngapa-ngapain nggak bisa. Soalnya kan sekarang makin apa ya? Makin advance Pak pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kayak Michael ya, kalau di konten gue suka nanya pegawai apa pengusaha kok. Gitu. Kita ada sempat nge-tag. Ini hari ini ketika saya syuting sama Mas Alit, kita kemarin nge-tag tuh. Better jadi pegawai apa jadi pengusaha?
Yang paling salah tuh kalau lu nganggur. Iya bener sih. Bukan masalah lu mau jadi pegawai pengusaha, lu jadi bengkelas pun lu ngebantuin, even lu cuci piring dapat 20.000, minimal ada value-nya ya. Minimal kita gerak gitu loh. Kita nggak tahu. And the proof adalah orang-orang yang di titik sekarang atau orang-orang yang kalian lihat enak, ya pernah nggak enak juga. Semua kerjaan dimakan ya. Betul, dan enaknya adalah ketika kita nyikat semua kerjaan itu, yang orang kira itu nggak enak, pas kita ngejalanin belum tentu rasanya nggak enak gitu ya. Itu yang asik itu di situ. Kayak kalau gue pikir-pikir dulu jadi kru dekor, gue nggak ngerti dekor. Gue cuma kayak tolong pastiin ya nanti ininya papannya udah kepasang segala macam. Iya, gue iya aja siap. Padahal gue juga nggak ngerti juga. Iya. Tapi ya yang seru itu. Orang ngeliatnya nggak asik. Pas kita ngerjain itu nggak ada tuh rasa nggak asik. Belum tentu ya. Dibilang asik juga enggak, dibilang nggak menyebalkan banget juga enggak. Yang penting nggak diem aja. Menarik. Main golf berarti mulai rasanya bisa dianggap serius mulai tahun berapa, Mas? Kayaknya I'll make it bigger gitu. Potensi awal itu waktu 2014 main GoView gue dan Angga, karena kita kan berkolaborasi terus dalam konten ya. Itu jadi brand ambassador sebuah brand apparel. Oakley ya kita. Di Oakley waktu itu masuk Golf House, MAP. Oke. Mereka tertarik gara-gara main GoView di Twitter, bikin konten segala macam. Nah tadinya tuh main GoView anonymous. Tapi gara-gara kerja sama-sama brand kan gue mesti nongol dong. Keluar dong. Ya di situ titik balik. Akhirnya si pocong-pocongan ini, pocong kan juga anonymous kan? Dulu. Bener kan? Dulu akhirnya si pocong tuh baru keluar. Akhirnya gue ngalamin, ya walaupun skalanya lebih kecil ya. Akhirnya gue mengalami kayak, oh udah gak bisa anonymous lagi nih, gitu. Karena ada kerjasama dengan brand tersebut. Terus 2016 ada kerjasama dengan brand serupa, tapi beda brand. Udah mulai ada uangnya tuh, kontrak setahun. Benar. Gede kecilnya sih, Depends on lah itu. Nggak bisa. Tapi namanya sesuatu yang dimulai dan ada hasilnya, rasanya ledakannya bahagianya happy banget ya. Mungkin yang 2016 itu momentum kayak, wih, ternyata ini bisa apa ya? Bisa menjadi sesuatu gitu, bisa menghasilkan sesuatu dalam bentuk uang gitu. Selama kita bisa menggorengnya dengan tepat. Menggoreng kan apa? Proposal. Value kita begini, value kita begitu. Dan pada akhirnya apa ya? Buktikan bahwa memang value-nya setara dengan yang mereka bayarkan gitu. Berarti dari bootstrap banget 2011 as simple as buat jadi ngajak teman main di Bandung, butuh waktu 5 tahun berarti ya? 5. Sampai di titik bisa generate money-nya ya? Betul. Jadi yang buat 2 bulan sudah menangis-nangis, sabar dulu ya. Nggak harus apa yang kalian kerjain langsung berhasil gitu loh. Nggak bisa sih. Nggak bisa juga ya. Nggak bisa. Harus organik, mau Justru dikarbit kalau kayak apa. baru 2 bulan udah langsung dapat duit gede, gue akan mikir tentang istilah too good to be true. Biasanya kayak gitu-gitu tuh. Serem-serem juga ya. Iya, ngeri-ngeri sedap tuh. Bisa jadi ketika ntar kita udah makin sukses, kita kena sesuatu yang nggak enak dikit, mental kita belum siap untuk yang nggak enak gitu. Malah jadi drop apa segala. Ya bukan doain ya, tapi maksudnya sesuatu yang to be true harus diwaspadai. Pertanyakan lah, ditanya lah, diobserve ya. Betul. Oke. Menarik. Sekarang projectnya apa Mas yang lagi jalan? Sebetulnya kalau dari main GoView, kita masih jualan sebagai IO, golf tournament, ada MGI event. Di bulan Maret mendatang kita ngerjain 1 event, dan di luar daripada kita ngerjain event klien, kita juga selama setahun tuh biasanya punya target 3-4 kali bikin turnamen sendiri. Nah, turnamen sendiri itu harapan pertamanya pasti untuk menjaga eksistensi si main golf itu sendiri. Oh, ada metodenya juga diturunin ya semuanya ya. Tapi selain itu pasti kita ada harapan untuk bisa mendapatkan uang ya dari sponsor, dari peserta segala macam gitu. Tapi memang kalau misalkan Boy pernah tahu event-event yang dibuat sama Main GoView, kita memang secara pricing tuh nggak pernah ngambil margin yang gede, karena kita pengen ramenya, benar. Karena balik lagi kita mau ngomongin eksistensi di situ kan. Bahkan kalau perlu kita jual harganya lebih murah daripada harga lapangan kalau bisa. Gitu. Dan biasanya dengan adanya exposure lebih di sisi social media, baik YouTube maupun di Instagram, yang mana IO golf lainnya mungkin tidak punya, itu yang bisa menjadi nilai jual lebih kepada sponsor. I see. Jadi kalau misalnya kita ngomongin
kita biasanya bikin proposal buat sponsor itu, nanti Bapak kalau bayar uang 50 juta, dapat umbul-umbul sekian banyak. Umbul-umbul itu kan hanya bisa terpapar kepada pemain yang bermain saat itu. Betul, engagementnya belum ada lagi. Betul. Di luar Kalau dari kita, karena kita punya channel, di luar daripada 140 orang yang bermain, akan ada potensi 3.000 orang sampai 5.000 orang yang akan menonton via YouTube video kita. I see. Ada benefit lainnya Betul. yang built-in tuh sebenarnya. Benar. Menarik. Terus juga beberapa waktu belakangan diundang ke sebuah event, bahasanya mungkin lebih ke exhibition kali ya. Kayak gue ditaruh di 1/3. Kalau pro itu banyak istilahnya beat the pro, tapi karena status gue masih amatir, gue akan bilang saya tidak mau kalau misalkan dikasih status beat the pro karena memang saya bukan profesional. Mungkin lebih ke beat Alit Juandana atau beat MGY atau apapun itu. Dan nggak selalu beat juga. Kalau beat kan siapa yang bisa ngalahin Alit dapat hadiah gitu. Kalau gue biasanya kalau Alit bisa mukul lebih bagus daripada kalian boleh mempergunakan bolanya Alit. Jadi gue ngebantuin mereka gitu. Teknisnya. Bener. Jadi misalkan ada ibu-ibu, part 3 bolanya nyemplung, tapi bola gue nempel. Ya, anggap aja bola lu nggak nyemplung, lu adalah menggunakan bolanya si Alit. Ya. Pada akhirnya, kalau kita kerja di industri kreatif, apa aja bisa dijual sih, Boy? Tapi kan nggak semua orang itu sanggup buat tahan sama, tanda kutip ya, bosen dan pengulangannya nggak sih? Lu ngatasinnya gimana? Buat teman-teman di industri masing-masing ya, tetap kan ada. Kalau gue kemarin ngobrol sama Ajis, love and hate-nya ada lah ya. Tapi lu gimana? Maksudnya solve? Aduh ini lagi. Kalau kita ngomongin dari kegiatannya, memang kayaknya pengulangan banget ya. Atau lagi, mukul lagi. Apalagi kita stay di 1/3, berarti jaraknya sama, sticknya sama. Yang bikin itu semua jadi sangat menyenangkan adalah gue bisa ketemu sama orang 140 orang. Dan kalau misalkan 140 orang itu 80%-nya gue belum kenal, gue jadi punya potensi untuk kenalan sama orang baru. Gue seneng ngobrol, gue seneng ketemu orang baru. Dan menurut gue pertemanan itu adalah cikal bakal dari sesuatu yang kita nggak tahu di depan nanti apa gitu. Termasuk sama Angga. Menurut gue gitu. Jadi kalau pengulangan dari sisi main golfnya itu gue nggak bisa bohong bahwa menjenuhkan ya. Walaupun terdengar sangat klise, bukannya main golf itu enak. Ya. Tapi kalau sekali. Benar. Kalau seminggu 5 hari. Benar. Akhirnya gue jadi merasa sekarang saat ini nih, saat gue sekarang lagi ada di interview sama Boy, gue merasa hidup gue balance banget. Gue lagi persiapan PON di mana gue harus main serius. Betul. Gue ikut kejurnas di mana gue harus main serius. Betul. Tapi gue harus exhibition juga, gimana gue fokusnya harus entertain, bukan lagi masalah gue main jago-jagoan, tapi gimana cara gue bisa menyenangkan crowd. Iya. Misalkan gue tahu nih crowdnya agak-agak handicapnya agak-agak gede gitu. Kalau gue mukulnya kenceng kan mereka pasti akan malah jiper kan. Ya gue sok-sok salah-salahin, ada aja. Maksudnya itu ngalir dari gue sih. Kayak pada akhirnya kenapa gue dulu sempat senang di musik, karena gue senang dunia entertainment gitu. Dan golf, ketika kita masuk sebuah industri profesional, itu akan masuk ke industri entertainmentnya. Kayak olahraga apapun, basket, bola, golf. Ada uang ketika jadi udah entertainment. Iya. Jadi gue pikirin di entertainment partnya aja. Tapi yang menarik adalah, ini juga bukan gimmick ya, karena ada beberapa orang, ketika dia di depan kamera kayak gimana, tapi di belakang kamera gimana? Alter ego lah. Tapi Mas Alit ini emang off cam juga celotehannya agak gawat ya. emang kayaknya bukan musisi nggak jadi, kayaknya komedian nggak jadi ya hitungannya ya. Ya gue seneng aja sih, maksudnya kayak kita kalau mau ngomongin dari sisi konten YouTube lah ya. Gue tuh bebas banget bereksplorasi dari sisi konten karena gue bukan menonton YouTube. Jadi kalau misalkan Boy sama teman-teman ada yang tahu, gue sempat ngajak kolaborasi beberapa teman influencer golf lah. Ada Theo belajar golf, Indo Golf. Itu lagi jalan kan episode-nya? Itu sebetulnya gue yang datengin mereka. Gue bilang ke anak-anak itu satu-satu, lu pengen ini jadi kerjaan sampai tua nggak? Kalau pengen, lu nggak bisa gede sendiri, kita mesti gede sama-sama. Kalau mau gede sama-sama, kita nggak bisa bikin sendiri-sendiri. Kita mesti bikin sesuatu bersama-sama. Bareng-bareng. Itu.
emang itu juga jadi pertanyaan sama gue. Ya. Nggak mungkin mereka sih yang ngundang lu buat main ke sini karena jiper harusnya. Nah, itu juga akhirnya kenapa gue yang datengin mereka. Iya. Gue juga ngobrol balik lagi ya sama Angga, sama istri gue segala macem. Bukannya mereka sombong, jangan-jangan karena ada semacam ya senioritas, junioritas itulah ya. Iya. Jangan-jangan mereka sungkan, kita nggak ada yang tahu. Maksudnya kita nggak, kalau kita belum obrolin kita nggak bakal tahu gitu. Tapi kan butuh kebesaran hati juga untuk seorang Alit Jiwandana mulai dari 2011 ketemu sama influencer 1-2 tahun belum nyampe kadang-kadang. Banyak orang yang bilang gitu sih Boy, tapi Iya. gue sama sekali nggak ngerasa kayak gitu. Dengan industri yang sama harusnya kita saling support gitu. Ya kalau gue jelas karena gue pengen hidup dari sini sampai tua. Jadi gue nggak ngerasa itu gue ngerendahin diri atau cium tangan junior gue. Enggak, gue ngerasa ya kalau tadi seakan-akan hidup gue nggak ada plan gitu ya. Ini adalah sesuatu yang gue planning. Kalau gue mau begitu, berarti gue mesti ketemu Theo, ketemu ini. Dan itu bukan gue sedang merendah, itu adalah bagian dari plan gue. Ya soalnya kan di industri lainnya kan memang ada konsep seperti itu. Itu yang gue tiru sebetulnya. Gue meniru konsepnya para YouTuber otomotif itu. Karena kebetulan gue banyak ngobrol sama Omobi kan. Gue pernah bikin turnamen bareng sama dia. Gue pernah ngobrol sama Arif tentang kolaborasi seperti itu, dan kita nggak bisa ngegedein industri yang minoritas ini sendiri. Nggak bakal bisa. Menarik. Kecuali kita sama-sama. Menarik. Gokil. Sederhana, tapi ya balik lagi ya. Ketika main golf sudah bisa secara real monetize, gue udah nggak ngasal itu lagi. Udah mulai ada plan, udah mulai ada kayak, oh pergerakan yang ini kurang berhasil, berarti coba pergerakan yang ini. Karena kan sekarang tuh udah prosesnya funnelingnya udah beres ya sebenarnya. Ini udah di titik dimana ini akan dibuat serius gitu loh. Untuk beberapa teman-teman yang ngerasa kok serius banget ya, karena emang udah di tujuan akhirnya gitu loh. Tapi buat ketika kita masih jadi kru-kru bantuan untuk waktu kita belum tahu kita mau jadi apa, ya kita semuanya kita kerjain hitungannya. Benar. Tapi yang lucu ya, Mas Alit ini ternyata menduplikasi dirinya ke istrinya juga, Kak Nadia. Se-humble itu bikin komunitas main dari merah, lumayan solid. Ada aja mainnya setiap hari Minggu, termasuk istri saya kayaknya kena juga. Akhirnya jadi punya teman banyak segala macam. By design atau memang suka? Itu saya masih bingung. Ini jawaban jujur apa jawaban bohong nih? Kayaknya sama aja deh Bapak. Bapak tuh kayaknya nggak bisa main di dua begini deh. Ini bukan mainan Bapak kayaknya. Jadi sebetulnya istri gue kan bisa dibilang golfer baru juga kan. Maksudnya gue pacaran sama dia dari 2016. Dia baru golf tuh 2020 kali. Oh. Jadi selama kita pacaran, gue ikut pon segala macam, gue tanding inu, dia nggak tertarik main golf sampai akhirnya entah apa yang bikin dia tertarik, dia pengen belajar golf, ya udah, gue seneng dong. Nah singkat cerita, tiba-tiba pandemi juga, yang golf tiba-tiba naik baik cowok maupun cewek. Jadi ada sebetulnya salah satu owner daripada distributor Titleist di Indonesia, Widu Golf itu bilang, Nat, kamu bikin aja yang buat ceweknya kayak Alit gitu. Apa kayak namanya main dari merah. Main dari merah lucu juga ya. Iya. Nah, gua kan menjadikan golf ini sebagai sebuah pekerjaan. Gue takutnya kalau misalkan gua ngobrol banyak tentang olahraga golf kepada istri gue, takutnya ada konflik of interest. Betul. Seolah-olah kerjaan dibawa ke rumah. Bener, gue nggak pengen ngebawa kerjaan ke rumah. Betul. Tapi karena itu idenya dari orang dan menurut gue bagus, gue bilang kayak, bener juga, apa salahnya gitu loh. Tapi sampai sekali gue nggak pernah ada kayak kamu harus bikin gini, kamu harus bikin begitu. Nggak sama sekali. Dan kalau main dari merah kan lebih casual lagi, lebih nggak ada konsepnya lagi. Kalau gue kan emang targetin sehari mesti ada 1 kali postingan apa segala macam. Kalau main dari merah nggak jalan aja. Dan gue selalu bilang sama istri gue, si main dari merah ini, bahwa nggak perlu ada ekspektasi. Gak perlu jadi yang paling banyak followernya, gak perlu jadi yang paling komunitas. Dan gue selalu pesen sama dia, kalau kamu bikin komunitas, cepat atau lambat pasti akan menghilang dengan sendirinya. Iya, karena bentuknya community. Betul. Karena komunitas itu menurut gue di Indonesia, orang Indonesia tuh seneng banget ngegeng, boy. Komunitas itu tidak bukan adalah sebuah geng yang divalidasi aja gitu. Jadi akan lebih enak kalau misalkan main dari merah bentuknya tuh seperti forum.
Forum yang kayak, gue pengen main nih, ada yang mau ikut nggak? Tukar pikiran apa segala macam, tapi bukan komunitas. Identitinya di apa ya? Di declare kurang lebih seperti itu. Ya, sama seperti main golf. Jadi bukan struktural atau apa, bukan karena orang lama. Sebetulnya main golf dari 2014 pas gue sering bikin main bareng, itu udah banyak banget teman-teman yang bilang, Lid, jadiin komunitas dong. Kenapa gue memilih untuk tidak melakukan itu? Karena kalau misalkan gue okein, siapa kira-kira yang jadi ketua? Ya pasti lu. Gue paling gak suka masuk sebuah komunitas. Karena yang namanya komunitas pasti ada ketua, ada anggota. Iya. Gue pengen semuanya equal. Gitu. I see. Gue salah satu alasan kenapa gue gak suka politik. Karena menurut gue politik itu pada akhirnya mau gak mau ada struktural kan. Struktural. Gue gak suka. Gue pengennya kayak gue sama bos gue ya sama aja gitu. Iya. Ya, karena ketika si main dari merah ini, ketika update misalnya di grup istri, main yuk gini datang ini kadang-kadang H-1 Pak diajakin. Gokil, maksudnya ya jadi apa ya, jadi nggak ada gap gitu loh. Bener. Makanya gue bilang ini by design apa gimana ya. Dan dari main dari merah pun patut diakui abis itu banyak memunculkan tanda kutip ya, bukan komunitas yang salah ya, tapi grup komunitas baru perempuan lainnya yang jalan akhirnya. Dan kalau misalkan pada akhirnya ada grup-grup yang akhirnya pecah dengan sendirinya karena masalahnya masing-masing, itu bukan salah gue gitu. It's okay juga. Benar, nggak apa-apa. Karena alamiah kan hitungannya. Pasti. Ya, apalagi kalau misalkan di dalamnya udah ada uang di dalamnya. Susah Pak. Misalkan komunitas pikiran si Boy, anggotanya Alit dan Boy. Boy mendapatkan sponsor 5 juta rupiah dari Apple. Ya. Alit nanya pasti. Alit nanya. Nah, kalau lu kayak gitu-gitu, jadi yang aduh, komunitas tuh receh-receh gitu. Repot memang. Tapi nggak usah komunitas, partai juga pecah, Pak. Itu dia. Ya pokoknya kayak gitu-gitu deh. Makanya sudah ada masalah duit di dalamnya, itu bakalan konflik of interest lumayan tinggi ya. Waktu belum ada sih kayaknya seru ya. Gue tuh deket banget sama si ini, jadi kayak kompak, kita bro banget, kita sis banget. Tapi ketika ada masalah itu sedikit, itu ya. Jadi kalau saran gue, tidak usah bikin komunitas. Yang kedua, kalau mau bikin satu brand, jangan golf yang udah kecil dikotakin lagi. Berarti misalkan, di luar golfnya dulu ya yang dikotakin. Gue bukan mengucilkan. Nanti jangan lu potong setengah-setengah nih Boy ya. Michael, lu jangan potong setengah-setengah. Misalkan, komunitas newbie golf. Kalau udah nggak newbie, dia masih bisa jadi bagian newbie? Harusnya bisa, tapi jadi nggak enak. Sekarang gini, kenapa gue jadi kayak, anjir bener banget ya, pemikiran gue selama ini gitu. Ada gitaris bilang, tahu nggak kenapa klub 80s bubar? Oke. Karena mereka udah nyeloganin mereka 80s, jadi mereka terkotakan di situ. Oh, menarik. Jadi nggak bisa kemana. Nah, sekarang gini, lu manggung dengan kostum yang sama terus, bosen nggak? Ya. Ya kayak gitu aja, sederhana banget. Kayak misalkan, yang jago minggir dulu. Ya, terus kalau misalkan salah satu dari lu tiba-tiba jago, berarti lu nggak boleh lagi main di komunitas lu. Yang udah kecil jangan dikotakin lagi. Jadi perspektif ketika namingnya itu jadi roots-nya, jadi akar. Awalnya itu mungkin bisa menarik orang. Tapi setelah dia berprogres ya jadi secara esensi itu mengkotakkan menurut gue. Iya. Menurut gue ya, kalau misalnya gue salah ya silakan dibantah atau silakan di. Ya, it's okay, namanya sebuah pendapat kan nggak untuk semua orang memang. Tapi memang gue juga mikir sih, kita nggak ada masalah dengan komunitas manapun. Tapi pertanyaan gue sama, ini newbie golf. Tapi ketika dia bikin turnamen, yang menang tuh 81 skornya. Nah, bisa jadi kemana-mana kan? Nah itu kan jadi ini newbie golf, harusnya BGO-nya tuh 94. 97, tapi is it okay for being newbie atau it's just naming ya, jadi identitasnya ya? Menurut gue jadi membingungkan. Membingungkan kalau gue sederhananya adalah gini doang deh. Sesuatu yang udah kecil, jangan dibikin lebih dikecil-kecilin lagi. Kalau emang kita bisa main bareng-bareng semuanya sama-sama, kenapa enggak? I see. Gitu loh. I see. Kalau ada yang minder, ya nggak apa-apa. Kita nggak maksa lu main juga. Tapi kalau nggak minder, kita apresiasi gitu. Betul. Karena kan banyaknya yang tidak terlalu jago akan minder main dengan yang lebih jago. Pasti. Padahal menurut gua kalau lu mau jago, lu jadi harus motivasi. Iya, lu harus bermain dengan yang lebih jago juga. Betul. Gitu. Kalau kata pelatih tuh, saya aja nih Pak, gara-gara istri saya lebih mendingan, namanya pelatih tuh bilang, jangan main sama Bu, makin berantakan nanti Ibu kurang asem.
Tapi memang bener kan? Iya sih, tapi Logikanya kalau lu mau pinter kan lu belajar sama orang yang lebih pintar iya. gitu. Akhirnya ya udah main sama yang lain jadinya, Iya. Pak. Jadi gawat, sayanya disingkirkan. Gue seneng banget sama olahraga golf karena gue bisa ketemu sama orang yang gue tidak bayangkan sebelumnya bisa kenalan sama mereka. Misalkan Betul. sama Surya. Betul. Dulu Surya Insomnia adalah seorang penyiar gitu. Sampai sekarang dia tiba-tiba jadi top tier pelawak di Indonesia. Kita nggak ada yang tahu gitu. Betul. Tiba-tiba gue lagi golf di Sedayu. Disamperin Pak Tito Karnavian. Apa Mas Tito? yang di YouTube ya? Oh. Tidak disangka tidak dinyana kan? Dan Pak Tito nggak pakai baju Enggak. Pakai seragamnya ya, sebagai golfer sebagai aja. golfer aja. Jadi Gitu. kita ngelihatnya juga beda ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mainnya cuma sama teman-teman kalian doang, terus sama geng-geng kalian doang yang jago minggir dulu, atau yang kalau nggak newbie jangan main sama kita, atau yang bego-bego doang bisa masuk begolf gitu. Menurut gue itu jadi yang udah kecil dikecilin lagi, sayang. Padahal enaknya golf itu adalah kita bisa ketemu sama siapapun yang menikmati olahraga ini, baik mereka Rory McIlroy yang udah jago sekalipun, ataupun kalian yang baru belajar main golf 2 bulan, kita bisa, Ngeblend segitu aja. wah itu Ya emang itu agak uniknya sih di golf. itu sih. esensi di golf tuh Itu sebetulnya. esensinya. Tapi Menurut gua. kerasa ya maksudnya di golf itu orang yang bisa main dan enggak tuh kerasa banget ya. Enggak kayak di Iya. olahraga lain ya. Iya. Emang aduh gawat sih. Ya enaknya kalau golf, bersyukurlah kita main golf. Kalau kita main pingpong misalkan, lu jago pingpong, gue nggak bisa main pingpong. Satu sama lain tidak akan bisa menikmati. Ya, Logis dong. yang satu disikat, yang satu nyikat. Iya. Yang satu nggak enak, yang satu nggak enak juga karena Iya, nyikat kan. Iya. Tapi kalau main golf kan main bola sendiri-sendiri, boy. Iya. Ya kalau perkara nunggu lama dikit, ya itu bagian dari pemakluman lah. Tapi kalau misalkan lu main 1 lawan 1, yang satu bisa, satu nggak bisa, kan udah. Gitu. Kayak main tenis gitu, bolanya diam badan. Gimana maksudnya? Jadi ke situ. Ntar dari konflik of interest ada lagi ntar Kalau main tenis kan gitu juga. Iya. Kayak gue main sama bokap gue waktu gue kecil, bokap gue bisa main, gue nggak bisa main sama Jadi sekali. intimidate. Bokap gue nggak bakal bisa menikmati. Jadi intimidating juga rasanya ya. Iya, gitu. Tapi golf itu adalah olahraga yang bisa dimainkan secara bersamaan dengan level kita yang berbeda jauh pun kita tetap bisa menikmati itu bersama. I see. Menurut gua ya. Menarik. Ini pikiran si Alit ya. Iya, makanya kan kita butuh di pikiran si Boy itu nggak selamanya yang dilihat di internet tuh kayaknya indah gitu. Ternyata Iya. sekompleks itu ya. Tapi ya balik lagi boy. Kalau kita ngomongin tadi masalah naming, mungkin naming itu yang akan secara numbers akan lebih cepat didapat. Jadi apa dulu yang mau dituju? Gua nggak nyalahin juga orang pengen dapat number cepet, nggak salah sama sekali gitu loh. Tapi kalau gue dari awal bikin main golf yuk, untungnya kan belum zaman sosmed banget tuh. Belum. Jadi gue juga nggak tahu pentingnya likes banyak, subscriber banyak, apa banyak, udah sama sekali nggak numbers oriented gitu loh. I Tapi see. lebih ke fundamentalnya gue pengen memasyarakatkan olahraga yang apa ya? Yang emang Kecil banget yang ini. sunset aja, Iya. sunset bisnis lah kalau kata Ajis tuh. Oke, menarik. Berarti yang repot tuh kalau secara naming tuh Leo ya, Golf Blue ya. Itu agak gawat juga ya dia. Iya, secara dia. naming. Tapi kan memang arahnya dia satu-satunya yang menurut gue berani memberikan statement dia arahnya itu komedi kan. Nyeleneh itu. Nyeleneh dan dibuktikan Nyeleneh. dengan konten-konten dan konsisten dengan konten-kontennya. Betul. Gitu loh. Ya benar. Yang menurut gue berat itu adalah menjadi Tanggung jawab. Indo Golf Hack dan juga Kevin Billy dan juga Theo yang Theo. mengajarkan hal. Iya. Karena menurut gue kenapa berat nih, gue ngomong apa adanya di sini ya. Betul. Karena lo akan berhadapan sama mereka yang benar-benar profesional, yang belajar di situ, yang nyari duit di situ, pasti akan ada gesekan. Nggak mungkin nggak, pasti. Betul. Walaupun nggak secara verbal langsung atau ditonjok langsung, pasti Betul. ada diomongin dari belakang. Tapi gue apresiasi mereka karena apa? Mereka diomongin kayak gimana aja, Tetap keep tetap going. jalan. Betul. Karena emang ya mungkin mereka senang sharing. Passionnya dan juga di situ. Banyak juga yang merasa terbantu dengan sharing-sharing tersebut. Jadi pada akhirnya sih, lu nggak bisa nyenengin semua orang ya. Kayak gue ngomong kayak gini mungkin ada yang nggak seneng, tapi kayak apa ya? Kalau kata orang ntar Mas Ajis nih marah nih. Katanya kan nggak akur sama Mas Ajis, gimana sih Mas Alit nih? Ketidakakuran yang kita buat bersama. Gimiknya panjang. Menarik. Se-complicated itu ya golf ya. Tapi kenapa kan berarti olahraga udah banyak dong ya dicobain. Tenis sudah.
Dulu kecil, nggak Nggak lanjut berarti. Tapi gini sih, orang main golf itu kan ada moment of truth di mana, gimana ya ngomongnya ya? Gue sih ada love and hate relationship-nya ya, Yeah. gue pribadi ya. Yeah. Ada di satu titik main 89, Okay. tapi di satu titik main 102, Pak. Oke. Rasanya nggak mau main lagi gitu loh. Yeah. Ada semua orang ngalamin itu gitu. Yeah. Even orang biasa main 77 pun ada satu momen 82, 84 dia masih main. Gitu Benar. loh. Di lu dari kecil sampai lu sekarang nggak ada titik itu kah? Titik jenuh pernah waktu kelar SMA gue dapet beasiswa golf di Ancora Golf Institute di BSD waktu itu. Gue 6 bulan, gue beruntung sekali akhirnya setelah 6 bulan gue dipecat karena gue jenuh banget. Berarti Jenuh banget. Oh. Jadi latihan tiap hari, nge-gym, ada programnya lah ya. Itu sesuatu yang secara pattern tidak cocok dengan badan gue menurut gue. Ini bukan pembenaran. Oke. Karena balik lagi kita ngomongin statistik. Waktu gue masuk Ancora, scoring average gue 76. Oke. 6 bulan di Ancora, scoring average gue 84. Nah, Yang salah bukan pelatihnya, yang salah bukan program latihannya. yang salah. Yang salah ternyata gue tidak cocok dengan pola latihan seperti itu. Oh. Karena apa? Abis gue kapok main golf setelah 6 bulan itu, gue kapok. Gue 6 bulan gak megang stick. Gue main golf lagi, gue main 74. Wow. Jadi, gue Bukan ngobrol banyak sama Joey, Iya. Jonathan Wiono. Iya. Dia juga termasuk orang yang bukan, apa ya, kalau nge-gym tuh bukan gym rat gitu. Jadi seadanya dia, sebutuhnya aja. Dan pada akhirnya setiap manusia itu mesti tahu polanya kita sendiri-sendiri. Dengan cara observe. Betul, makanya jangan kebanyakan nonton motivator. Motivator bilang kerja keras, kerja keras. Iya Pak, kalau ada yang dikerjain. Kalau kagak ada, lo mau apa? Cari kerjaan dulu. Bener. Baru kerja keras. Bener. Golf juga gitu, latihan yang keras, latihan yang keras. Kalau udah kesel ya jangan dilanjutin. Cari yang paling cocok buat lu. Gitu. Fit and Even di proper. PGA Tour, even di Asian Tour, itu pasti ada aja orang yang latihan banget. Ada orang yang memang by nature mereka punya pola sendiri, tapi jago-jago aja. I see. Ada yang nyatet banget kan? Semua Ada yang swing nyatet dicatat banget, kayak Matthew Fitzpatrick tuh kan. Fitzpatrick, ya. Ada yang kayak semuanya dibacain kayak dia tinggal mukul. Ya. Mereka akhirnya punya polanya masing-masing yang mereka secara gradually paham bahwa, Nyaman oh, juga. ini yang gue suka, ini yang Ah. cocok sama gue, nggak dipaksain satu sama lain. Gitu. Jadi penting kalau kita ngomongin konteksnya di luar golf, secara general gitu ya, semua orang. carilah sesuatu yang bukan kata orang itu paling bagus, tapi carilah yang paling bagus buat diri kita, yang paling efektif buat diri kita. Yang kalau kita mengharapkan ada kita selalu ada di peak performance, ya kita mesti cari tahu sendiri untuk kita bisa mencapai peak performance itu apa yang mesti dilakukan. Bikin nyaman kitanya, pribadinya, kita enjoy sama apa yang kita komitin ya. Iya. Sih. Ya, tapi memang di tahap itu butuh waktu dan butuh ekosistem, Pak. Apa Iya. kalau misalnya tanda kutip dari cerita tadi Mas Angga nggak aware suruh bilang Mas Alit, ini kan udah gede di sini, udah fokus aja. Kan kalau nggak ada moment of truth itu bisa jadi Bergeser. bergeser. Iya. Bisa jadi momen-momen ini sekarang yang sebagai Mas Alit main golf itu bisa jadi nggak ada Bisa. gitu loh. Bisa. Dan mungkin balik lagi ya, karena memang golf itu udah menjadi sehari-hari, waktu itu ya latihan segala macam, jadi tidak sulit untuk membuat konten gitu loh. Karena itu bagian dari hidup gua aja kan. Kalau tiba-tiba kontennya dikonsum sama orang itu lain cerita ya, gua berterima kasih sih. I Dari sisi see. itu gitu. Dan bisa jadi mungkin resumenya untuk teman-teman yang lagi jalan sekarang di industrinya masing-masing, kalian bisa mulai konten dari industri yang kalian dalemin. Iya. Kalau sekarang tuh mulai banyak Pak, teman-teman dari Jepara, Iya. bikin bangku apa, terus ceritain. Gua nggak yakin itu passionnya dia loh. Itu emang kesehariannya dia aja. Gitu ya? Ya iya. Kayak misalkan lu mancing. Iya. Gue suka ngeliat ya konten-konten di Instagram gitu. Ada orang kerjanya itu ngambil madu di atas pohon, Pak. Manjat Oke. pohon, Iya, pakai iya. GoPro, ngetok-ngetokin sarang tawon. Iya, tawonnya keluar. Siapa yang bilang punya passion ngetokin sarang tawon? Kagak ada orang punya passion ngetokin sarang tawon. Bener nggak? Iya. Tapi dia mikir, nih kalau misalkan orang ngelihat kerjaan gue, jangan-jangan dikonsum sama orang. Iya, Baik iya. madunya maupun videonya kan. Iya, Ya, dia cuma memperlihatkan kesehariannya dia. Bisa jadi hal yang menurut kita nggak penting, Iya. jadi seru buat orang Itu. lain. Nah, kenapa sekarang masih sedikit orang yang bikin konten tentang golf? Kenapa masih sedikit orang yang berani senekat
Theo, Leo, dan Kevin. Karena kebanyakan orang merasa kayak, ngapain gue ngebahas hal itu? Ya hal itu kan basic. Basic kan buat lu. Buat orang yang nggak pernah main golf sama sekali itu nggak basic, Pak. Iya. Itu insight. Gitu Itu kan. insight. Yang Nah, penting lu main. perspektif itu yang mesti diluruskan. Makanya gue selalu bilang, gue selalu sampai sekarang nih, kalau ketemu sama adik-adik junior, teman-teman pro, atau teman-teman atlet lah ya, bikin konten. Dan selalu gue bilang, pasti hambatannya karena lu ngerasa kayak, gue malu masa gue ngebahas soal kayak gitu. Jadi, ya sejauh ini sih belum ada yang percaya sama omongan gue ya. Tapi maksud gue kalau misalkan mereka ada yang berani untuk menurunkan egonya, untuk membutakan matanya untuk lagi nggak dengerin kata-kata orang gitu ya, pasti jadi. Tapi yang menarik juga, golf itu semua orang swingnya beda-beda ya. Iya, makanya. Dan makanya ketika orang menjustifikasi mana yang paling benar itu udah mulai pusing tuh orang tuh. Ya sekarang kayak, kalau gue mikirin kayak, wah, Lid, lu melacurkan diri lu dengan ketemu junior-junior untuk bikin collab bareng segala macem. Kalau gue pikir kayak gitu, gue nggak akan nyangka setelah selesai syuting, Andika Pratama nanya sama gue langsung, kemarin The Clash siapa yang menang? Gila, gue penasaran banget. Gue nggak tiba-tiba gilang diri ke WhatsApp gue, Khalid, bagus banget videonya, seru, lu ngocehnya bagus segala macem. Bayangkan pasti kan lebih banyak orang lagi yang nonton yang menikmati video itu kan. Ya partnya adalah ya gue sama istri gue juga jadi nonton. Ya iya. Ya memang yang diharapkan itu ya. Maksud gue juga seru tuh lu main di Imperial di mana berempat itu kan dengan semua latar belakang yang berbeda ya. Iya. Swingnya juga unik-unik kan. Unik. Yang satu totalitas banget si Indo Golf Hack. Iya. Yang satu Kunbil sama nih amatur sama Indo Golf Hack katanya ya dari kecil ya. Iya, bareng kan. bareng. Tapi secara swing nggak jauh beda. Belajar golf lebih unik lagi. Lebih apa ya? Nggak dari kecil tapi seru lah. Rapi gitu. Rapi. Ya, Kayak ya. pas lu nyeletuk, ini mah bukan, kalau ngomong mah bukan sengaja di punchot, emang lu mah pukulan lu punchot. Wah, gue ngakak lu, kurang asem. Bukan lu pengen rencana punchot, tapi emang metode mukul lu semuanya punchot. Ya, asem. Gue bilang bisa-bisa aja deh nyeletuk. Ya kayak gitu-gitu Seru kan banget. konsep challenge segala macam. Gue dari awal kita akhirnya setuju, kita bikin WA group. Dan dari awal gue udah bilang sama mereka, gue bukan penonton YouTube, jadi jangan harapkan gue kasih ide tentang konten. Karena menurut gue konten Makin yang lebih organik. jago itu kalian. Oh, oke. Jadi gue nggak memposisikan gue sebagai yang creator. total subscriber dia paling banyak, yang paling senior. Enggak, gue menurut gue semuanya punya porsi masing-masing. Iya. Kevin, Vin, lu yang paling baru ada di industri ini, tapi percepatan follower lu paling tinggi. Berarti kan konten lu paling bagus. Ide konten dari lu aja. Karena gue tidak lebih jago daripada lu dari sisi itu. Wow. Kalau dari sisi main, mungkin gue yang paling jago. Tapi dari sisi yang lain, gue tidak lebih jago dari mereka. Itu yang pada akhirnya kita kombinasikan, yang harapannya kita bisa gede sama-sama. Dan bukan cuma kita doang, tapi industri golfnya juga jadi gede sama-sama. Gitu. Kayak Bram Raja Kadal punya perang golfnya. Betul. Dia ke Kalimantan, sampai ada orang Kalimantan datang ke Jakarta cuma ikut perang golf segala macam. Itu sebuah pergerakan yang bagus banget. Movementnya gokil banget. Benar, yang gue sayangkan kenapa movement itu yang gerakin adalah mereka-mereka yang Out of nowhere. bukan atlet, Iya. bukan profesional. Betul. Karena menurut gue semakin lu jago, semakin lu enggan melakukan sesuatu yang basic. Semakin lu jago, semakin lu nggak mau terlihat apaan sih kayak yang Ajis lakukan. Gue bilang Ajis the best. Ya dia murni jualan aja, bos. Iya. Sekarang kalau dia laku, teman-temannya pada ngoceh sana sini, ya lu yang salah. Kenapa nggak diikutin aja? Iya. Kalau kita nontonin Daddy's Golfer sih, sombongnya najubilah ya Pak ya. Itu dia. Gini doang. Itu dia. Gampang bener. Bener, dan itu jualan banget. Gue pernah ke Makassar sama Ajis. Buset bro. Kagak ada yang minta foto main golf yuk. Tapi semua orang gitu caranya, Bener, gue ngalamin sendiri. Sedip itu ya brandingnya ya. Gokil. Gitu. Menarik. Tapi gue kemarin ke Singapura nonton Coldplay ditegur, Mas main golf ya? Wih. Mungkin Ajis nggak ngalamin itu. Crowdnya beda bro. Wah kira dia mau gitu. Ternyata masih cari keributan. Crowdnya beda. Crowdnya beda. Tapi maksud gue sama Ajis tuh udah di satu titik menurut gue ya. Gue nggak tahu Ajis gimana. Tapi menurut gue nggak peduli orang ngomong apa. I see. Nggak peduli gue. Gitu.
Yang penting gue bikin konten, kontennya dinikmati orang, dihujat orang juga. Misalkan ada 10 yang hujat, ada 2 yang muji, ya berarti kan gue fokus ke yang 2 aja. Ngapain gue fokus ke yang 10? Gitu. Ini fundamental banget yang diceritain hari ini ya. Ya, Basic banget ya. Karena menurut gue kayak apa yang kita lakukan sekarang, lu bikin pikiran si boy, gue bikin main golf view. Kalau semuanya dari awal udah dipikirin dari sisi nantinya Monetize-nya kayak Monetize-nya apa gimana? atau apa. susah bro. Penting seneng dulu. Atau keseharian lu dulu. Kayak tukang ngetok-ngetok sarang tawon tadi. Iya. Bener kan? Iya. Masa sih lu punya passion lu apa? Passion saya naik pohon, ngetok-ngetok sarang tawon. Ah bullshit, nggak mungkin. Diintupin tawon nih. Sakit bos. Tapi akhirnya itu menjadi ide buat dia. Gue beli GoPro, gue bikin Instax apalah yang 360 gitu-gitu kan. Iya, betul. Sekarang jadi gue nonton. Nah. Ngetokin sarang tawon ada yang lebih ekstrim ya dari gue ya. Ada. Gitu. Soalnya sekarang mulai mungkin banyak tuh mandor, Ya. tukang. Ada yang mandor berantem sama tukangnya gara-gara nyusun batunya lurus, bukannya nyamping. Itu masuk gak di lu? Saya nyusun batu udah 15 tahun, apa bedanya? Aduh. Gue pernah ngobrol sama Pak Jimmy Masrin. Jimmy Masrin itu foundernya Indonesian Masters. Ya. Jadi waktu kita golf, Pak Jimmy itu bilang, Pak Sandiaga Uno ngomong sama saya, Lid. Kata Pak Sandi, sekarang itu zamannya konten. Gitu. Kalau kita mau maju, kita harus perkuat kontennya. Kalau kita mau laku, kita mesti nguatin iklan secara kontennya. Walaupun itu tidak hard selling, Iya, soft selling, betul. tapi ke brainwash-nya seperti itu ya. Bener. Kayak gitu caranya ya. Gimana orang Itu dia. bisa attach. Benar. Kayak waktu itu gue pernah datang ke sebuah seminar, ada orang yang bilang, gimana nih sekarang pro-pro Indonesia pasarnya kalah sama pro-pro asing gitu. Gue bilang, menurut gue salah. Temen gue muridnya banyak banget. Caranya apa? Gitu caranya, bikin konten. Bener. Nah kalau emang itu caranya, kenapa nggak lu mensosialisasikan bikin konten ke semua pro yang ada di Indonesia? Laku. Ya karena memang sedekat itu kita sama gadget ya. Itu dia. Ini cuma masalah orangnya mau atau nggak mau kan ngelakuin itu. Yes. Gitu. Yes. Banyak yang enggan karena mereka takut dicap katro mungkin. Mungkin buat dia, dianya sendiri yang ngerasa itu katro. Iya. Atau juga dia nggak siap tebal kuping mungkin ya. Karena pasti dijustifikasi ngapain sih? Ya anggaplah kita seorang accounting bikin konten. Bosen banget, tapi bisa jadi itu konten buat kita. Entah ada apa di kantornya. Entah ada apa. Sekarang tuh lagi rame guru ya. Guru, tapi muridnya kan memang private ya. Benar. Jadi dia ngontenin mukanya sendiri, dia nanya gitu. Iya. Anak-anak ini gimana? Ntar Iya. dijawab. Jadi Ada yang di reaction. Malaysia tuh yang cakep. Iya. Kalau kita begitu, maksudnya suka nongol. Gue juga nggak follow, makanya gue nggak tahu namanya siapa. Benar, tapi tagline-nya itu loh yang kadang-kadang bisa jadi pedang bermata dua, Bapak. Iya, buat, iya. buat orang yang nonton. Oh iya, Iya. buat kita yang ngobrol. Iya benar, ya itu ya kayak gitu. Jangan-jangan yang kita tertarik adalah ya kesehariannya. Iya benar. Ya reaction kitanya kalau dibilang receh, hampir semua guru TK mungkin lebih seru dibanding itu. Iya makanya. Karena kita lebih bahasa Indonesia, anak sekarang juga ngebanyolnya juga lucu-lucu. Iya. Oke. Ya, banyak banget dan kalau kita ngomongin soal kita nggak bisa nyenengin semua orang, ya gue udah buktiin bahwa It's okay yang juga paling ya. menyakitkan adalah apa yang gue lakukan dari 2011 sama sekali gue tidak menyangka akan mendapatkan hate speech atau mendapatkan hater gitu. Yang gue pikir juga apa yang gue lakukan ngomongin golf, bikin main golf itu nggak akan sampai tuh ada hater apa segala macam gitu. Kalau Tapi dipikirin, ya ngapain sih nge-hate gitu ya? iya, tapi ternyata ya kenyataannya ada gitu. Apa yang diobrolin, Mas? Ya, karena mungkin gue dari awal itu suka bikin konten sama mereka yang dianggap selebriti, ya paling standar pansos, direct message ya paling biasanya ya, direct message. Gue pernah waktu awal-awal pandemi itu ada satu DM panjang banget, intinya dia bilang, ini gara-gara lu nih golf jadi rame, banyak orang nggak punya aturan main segala macam, lu harus bertanggung jawab soal ini segala macam. Untungnya waktu gue dapet DM itu, gue lagi main sama Omes. Gue nanya Omes,
kalau kayak gini tuh respon kita seharusnya bagaimana? Bukan jawabnya apa, gue kayak responnya harusnya gimana. Gue ingat Omes ketawa, terus dia bilang, bagus Lid. Berarti apa yang lo lakukan, itu sudah memberikan Dampak. betul kepada orang lain. Entah itu industrinya, entah itu orangnya. Nah, terus apa yang mesti gue lakukan? Tidak usah diapa-apain. Enaknya di Instagram, kalau ada request message masuk, lu bisa baca tanpa orangnya tahu lu udah baca atau belum kan? Oh. Iya, kan lo baru accept, baru dia akan seen gitu di bawahnya. Iya. Tapi kalau nggak accept, Nggak bisa orangnya nggak tahu lo udah baca apa. Oh gitu. Tapi akhirnya pertahanan gue runtuh juga waktu dapat serangan-serangan. Gue lupa lah konkretnya apa, karena yang jelek-jelek gue nggak sering ingat. Tapi gue suatu ketika gue iseng ngasih lihat istri gue, masa ada yang DM kayak gini? Istri gue yang emosi. Akhirnya sejak saat itu gue kayak udahlah, yang jelek-jelek buat gue aja gitu. Toh enaknya kalau di golf tuh orang yang ngajak ribut beraninya jempol doang. Iya. Pas ketemu aslinya, Ya, most likely lah hitungannya. jadi ya udahlah, anggap aja angin lalu gitu. Sampai sekarang kok, sampai minggu lalu gue lagi lihat-lihat handphone gitu, ada komen di YouTube masuk, Mas Halid mohon maaf, konten lu tidak bermutu gitu. Ya ada aja, tapi gue kayak bangga gitu, anjing gue coba bikin konten kayak gini doang ada haternya, gue coba balik aja ini gue Mindsetnya. iya keren. Iya ya, bisa-bisanya ya. Masih bisa ya, maksudnya nggak ada harassmentnya, nggak ada yang disakiti, masih kena ya. Masih kena. Ya intinya kembali ke apa ya tadi, kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Kayak gue bikin turnamen, kenapa turnamennya di sini, kenapa hadiahnya ini, kenapa hadiah ini, akhirnya kita terbiasa untuk kembali ke pasal awal. Tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Driven by semua jadinya kalau kita dengerin serba salah. Malah nggak jadi bikin apa-apa. Nah itu dia, kenapa banyak orang yang akhirnya enggan atau malu untuk bikin konten atau sharing ilmu. Karena sebelum sharing, sebelum mereka ngelakuin aksinya, mereka jangan-jangan udah terdistraksi dengan yang gitu-gitunya tuh. Oh, ntar si ini ngomong apa ya? Sini ngomong, wah, rumit boy. Iya. Ya tanpa orang bikin konten, bertetangga pun 80% di Indonesia sih juga begitu ya Pak ya. Beli TV juga serba salah, oh belinya TV 32 ini yang 40 dong. Itu baru sama tetangga tuh, belum going public. Serba salah memang. Kalau mikirin orang lain mulu, Gak jalan ya? Gak jalan. Tapi ya tadi sih kalau menurut gua intinya mungkin yang tadi Boy bilang ya, coba lakuin sesuatu yang keseharian kita. Maksudnya kalau kita ngomongin konteksnya bikin konten ya. Daily konten kita ya keseharian kita aja gitu. Jangan-jangan emang menarik ya. Jangan-jangan emang ada bisa ditonton orang. Iya bener sih, itu nepok-nepok lebah sih, lu gawat sih. Ntar kalau sampai masuk ke Instagram, jangan-jangan kita di-record juga sama Instagram buat di-search. Ini kalau sampai masuk di Instagram, gua gawat sih. Serius, lu belum lihat kan? Belum. Gue sempet lihat lagi pengen tidur, nepok-nepok sarang tawon. Pohonnya tingginya 20 meter, 30 meter. Buset, gue bilang, apakah ada orang yang punya passion seperti itu? Gue yakin tidak. Tapi itu kesehariannya dia yang dilakukan sehari-hari untuk menghidupi dirinya gitu loh. And it's okay juga. And it's okay. Dan gue yakin kalau tadi Boy masih bilang jangan-jangan ada yang menikmati gitu ya. Gue yakin apapun yang kita bikin pasti ada penikmatnya. Tapi bukan tetangga atau orang dekat kalian minimal. Pasti jadinya nyinyir dulu. Betul. Pasti jadinya underestimate ya. Pasti. Gue yakin semua yang hate speech ke DM itu adalah kerabat gue yang menggunakan second atau third account. Gue yakin kok. Nggak happy lu di titik sekarang. Iya, karena gue cuma gini. Ini orang nge-hatein sesuatu yang kok kayaknya internal banget ya. Berarti kan dia tahu gue. Gitu deh. Lucu ya? Gawat. Tapi memang media ternyata mengubah segalanya ya. Banget. Media ternyata mengubah segalanya. Buat teman-teman juga bukan terhadap influencernya ya. Teman-teman di bidang apapun, mau las-lasan aluminium, kayak apa, kayak bisa jadi itu jadi bahan tontonan kita gitu loh. Bisa jadi itu orang pengen gitu liatin gimana sih makhluk pelat bisa letter U gitu aja kita bingung kadang-kadang.
kok bisa kagak ada sambungannya ya Iya. gitu. Iya bener. Kayak di YouTube mungkin video-video yang laris kayak gitu. Kayak misalnya gue ngepot gitu ya. Pot gue rusak. Diberesin, Iya. diguntingin. Gue ikutin tuh video ada iklannya. Aduh lama banget ya gini. Kayak gitu. Ya. Jadi semua yang... Maksudnya jangan sampai kita terjebak istilah receh sama pikiran kita sendiri. Itu aja dulu. Mencoba hal kecil dimulai dari konten lah. Iya. Coba aja dulu. Gitu. Sekarang lagi industrinya Pak Sandiaga Uno juga bilang kayak gitu. Apapun industrinya. Kalau nggak ada konten juga malah yang jadi, ya masalahnya ketika, ya ini sih, ya itu betul juga. Ya basic dari pikiran si Boy ya itu, konten kan terlalu riuh terkadang. Terus juga banyak orang nggak realistis terhadap pilihannya. Ya berharap pikiran si Boy juga bisa ngebantu teman-teman semua. Kalau kita biasa nonton Mas Ali itu enak, dia mau tinggal main golf dong segala macam. Ternyata Pak pernah jadi kru nikahan segala macam ketika dia belum pivot, ketika belum memastikan ujungnya dia di mana. Bukan sibuk mikirin kayaknya gue kerja apa ya, enggak. Ada satu cerita lagi Boy. Kayaknya nggak akan lengkap kalau gua nggak cerita Oke. soal ini. Apa itu? Momen paling menyulitkan, momen paling nggak enak lah bisa dibilang itu, adalah ketika kita merasa kita sudah cukup punya value Oke. dan kita misalkan sudah cukup merasa untuk mau ngasih harga lah. Tapi orang ngelihatnya, kok sekarang Alit sombong ya? Oh. Wah, itu Oke. itu menurut gua, kalau kita mau ngomongin main golf view dari 2011 sampai sekarang, era itu adalah era yang paling gua nggak suka. Berarti ketika mulai monetize nih ya hitungannya. Yes. Kenapa akhirnya main golf view ada semacam manajer? Ya. Supaya kalau lu nggak suka, lu nggak sukanya bukan sama gua, manajer. Oh. Kenapa gua jadi manajernya Angga? Oke. Sebetulnya kan dihindari itu. Supaya secara, kalau kita ngomongin uang, nggak antara gua sama lu, Boy. Karena memang tolak ukurnya undivine, tidak bisa dideklar gitu loh. Betul. Itu yang paling gak enak. Gua ada di satu masa, gara-gara tadi ngomongin soal hate speech segala macam ya, itu gue berasa banget dibilang sombong lah, dibilang ribet lah, gara-gara gua mau masang red card. Sampai pada akhirnya orang yang bilang ribet, ya akhirnya mau nggak mau Ikutin perkembangannya gitu. Iya. Dan bukan cuma main golf doang ya, memang perkembangannya seperti itu. Hampir sama ketika teman-teman anak indie dan bandnya sudah tidak indie lagi. Iya. Iya benar. Sebel sama bandnya. Udah nggak indie, udah industri ini mah. Itu dia. Salah ya. Serba salah. Serba salah. Going big malah ya ada plus ada minusnya ya. Yang paling gak enak itu dicap sombong dulu. Padahal itu mimpinya kita sebagai tanda kutip konten kreator atau standar keberhasilannya kita buat impact. Yang menyedihkan adalah apa yang kita kerjakan sebagai konten kreator. Mungkin mereka menganggap ini adalah sebuah hal yang senang-senang saja gitu loh. Jadi intinya dia plug-in atau built-in iklan di kita tuh sebagai yayasan amal ya bentuknya ya. It's okay, harusnya lu nggak pakai red card dong, tinggal jalan doang, apa susahnya gini. Dia lupa editor kita makannya pakai nasi. Benar. Nah, makanya kita kayak kalau ketemu sama teman-teman yang paham sama industrinya, yang paham tentang value tersebut, oh itu rasanya yang kayak gitu-gitu malah pengen kita gratisin, karena pada akhirnya bukan masalah uangnya tapi apresiasinya. Apresiasi bukan masalah bentuk uangnya lagi, tapi apresiasi tentang lu ngelihat apa yang gue kerjakan ini adalah sebuah pekerjaan. Bukan sebuah iseng-iseng. Bukan. Gitu. Menarik. Itu momen paling sulit yang akhirnya menurut gue sekarang udah terlewati. Panjang ya perjalanan seorang Alit Jiwandana buat di titik sekarang. Ternyata gue sih belum ketemu resume ini ya di internet, entah gue yang kurang atau gimana. Enggak. Tapi rasanya Emang gue siapa juga. happy gitu loh. Iya juga sih, tapi kan lumayan lah. Gara-gara lu banyak jadi baru, Pak. Gara-gara lu Ajis dan teman-teman influencer lainnya, wah Pak, sekali rekrutmen kayak di 150, 100 kan. Banyak banget, Pak. Iya. Banyak banget, banyak lowongan kerja baru, bukan industri dari lu dapat red card doang, tapi kan ekosistemnya jalan. Dari teman-teman kayak Raja Kadal ke Kalimantan, orang Kalimantan jadi tahu ada tempat kopi itu nggak harus pulang dulu ke Jakarta kadang-kadang.
Yang gue amazed tuh yang waktu kontennya dia main di private area, gue baru tahu tuh Iya. ada golf tapi private gitu loh, Betul. punya sendiri. Buset. Gila ya? Gede banget tanahnya. Gila banget ya. Gila banget itu. Gue kira di luar negeri doang loh. Ternyata ada loh di Indonesia gitu loh. Iya benar. Tapi Ya, ekosistemnya tumbuh sih. hebat sih. Kayak Bram Raja Kadal tuh salah satu yang menurut gua nggak peduli sama berapa banyak yang nonton, berapa banyak follower gue. Ya, bikin-bikin aja sih, boy. Dan capek Pak, maksudnya kayak lu teman-teman influencer, kita main aja kan 3-4 jam ya pakai Iya. card. Iya. Harus setting tripod, nyuruh kayak dipegangin, Betul. buat nge-sustain di titik itu aja. Menurut gua harus menghela napas sejenak. Belum lagi kalau konten-kontennya Theo yang ngobrol dulu, oke Iya. ini begini, kondisinya begini, terus lu mau mukul kayak, Theo tuh tiap hari bangun jam 4 pagi. Dia bikin video dan VO sebelum anak istrinya bangun. wah. Ini menurut pengakuannya dia ya. Iya. Jadi menurut gua, dia sudah melakukan ini selayaknya dia mempunyai pekerjaan baru gitu. Jadi kayak lu mau ngomongin miring kayak gimana, udah kita udah kagak mempan, orang kita udah keseharian kita. Emang di situ Iya. kita keluarin effort. Lu mau neriakin orang nyari tawon, Pak hati-hati jatuh, udah nggak berasa sama dia. Pak, hati-hati kesontut gitu. Ih, Orang sama tawannya udah bro lah, dia lagi itu gitu ya. dia. Maksud gue gitu, kayak lu daripada nyari jelek-jeleknya, udah jelek-jeleknya udah kagak berasa. Menarik. Menurut Gitu. kita nggak penting, ternyata menurut orang penting. Betul. Nggak selamanya yang kita pikir ini sebuah keisengan jadi sebuah, ya tanda kutip, keberhasilan besar hitungannya. Ya pada dasarnya gue sekarang bahagianya adalah anak gue sekolah atas apa yang gue kerjakan. Ya gue bisa ngidupin istri dan anak gue gitu, pada dasarnya gitu. Sesuai dengan passion awal SMA lu, nggak mau 9 to 5. Iya. Dan itu adalah sebuah tanda kutip. Tapi memang paling sulit ketika orang nanya, Lid sebetulnya lu kerja apa? Itu to be honest gue susah jawabnya. Karena secara garis besar memang main golf view. Tapi main golf view bukan secara YouTube-nya gitu. Betul. Tapi kayak turunannya itu yang banyak. Iya, Kayak iya, tadi iya. Beat the Pro, kayak tadi tiba-tiba jadi MC driving range, tiba-tiba Tapi masih ada yang nanya ya? IO. Banyak, masih banyak. Waktu momen apa nanyain seorang atlet kerjanya apa? Teman lama? Apa Justru gimana? justru biasanya teman lama maupun teman baru yang udah lumayan deket dan akhirnya dia penasaran kali ya. Gue tuh ngeliat lu kok kayaknya nggak kerja tapi sebetulnya lu kerja apa gitu. Dan pertanyaannya bukan menyudutkan ya, bener-bener kayak orang curious aja kayak gue pengen tahu sebenarnya konkretnya yang lu kerjakan tuh apa. Dan sampai sekarang boy, gue nggak tahu jawaban pastinya apa. Berarti lu sudah mengamini yang ada di Instagram, Pak. Orang itu terlihat kaya ketika dikira pesugihan. Nah, Bapak udah di situ. Bapak Mungkin tahapan fasenya udah di Iya. situ. Bapak sudah terlihat kaya. Kok kayaknya nggak kerja Bapak. Tapi nih? kalau sampai setahun 2 tahun lagi gue nggak tahu jawabannya mesti apa, kayaknya gue akan bilang gue tuyul deh. Maksudnya gue nuyul gitu. Gua Udah lu- selesai jadi kayak lu pesugihan lah itu. gue pesugihan pak, ya selesai Iya. gitu. Gue bingung jelasinnya karena kalau gue mau jelasin konkret, gue mau bener-bener mesti ngeliat handphone gue dulu. Oh yang kemarin minggu ini dapat duit dari sini, Iya. karena bisa beda-beda banget. Iya. Tapi akhirnya kan ada juga teman-teman yang bilang, berarti kan itu sesuatu yang sifatnya tidak pasti dong. Ya, Nah kalau misalnya tidak pasti, lu mau sampai kapan bergantung seperti ini? agak julid sih Bapak temennya. Agak julid, Agak julid tapi kadang-kadang itu membangun juga. Iya. Makanya akhirnya gue putuskan mungkin dalam waktu dekat ini gue pengen bikin toko golf second gitu. Dinantikan. Ya. Toko golf second-nya. Karena menurut gue bener juga ya teman-teman yang julid ini. Julid ataupun perhatian kita nggak tahu lah ya. Ya. Tapi maksudnya sooner or later kita nggak ada yang tahu apakah perkonten-kontenan ini bisa tetap eksis atau tidak. Sepakat. Tapi kalau misalkan buka toko kan ya kita kayak bikin mie Berdagang 100, lah. berdagang aja dagang gitu. Beli satu, jual dua. Beli satu, Betul. jual satu. Dagang aja lah. Iya, dagang aja as usual. Gue pengen Ngapain Lid? Dagang. Udah gitu aja ya, cepet. pelan-pelan gue pengen keluar dari main golf view-nya itu sendiri. Maksudnya gue pengen sebagai alit, sebagai Inyoman Pasgiwanana, gue pengen berdikari juga dengan see. usaha-usaha yang lain gitu loh. I Kalau see. sekarang kan selama ini potensi kerjaannya datangnya gara-gara main golf view kan. Nah kalau misalkan gue dagang kan itu di luar dari, ya bisa lah kecipratan efek-efek main golf view-nya, tapi gue bakal bikin brand yang beda, terus apa usahanya juga beda gitu. Yang satu I jualan barang, see. satu jualan konten. Kayak gitu sih. Padahal banyak loh yang cita-citanya mau jadi kayak Bapak. Ditanya kerjanya apa bingung tapi duit ada. Golf jalan, entertainment jalan, Ya. di mana-mana kayaknya happy gitu.
Ya kalau main golf nggak pernah bayar Pak, ya duitnya nggak kurang-kurang Pak. Malah dibayar ya. Iya. Orang ke golf course itu kan kita nanya ada rate hari spesial nggak? Enggak Tapi ya? enak boy, maksudnya sekarang gue kadang-kadang suka lucu sendiri, kayak ada temennya ada ipar gue gitu nanya, Khalid kemarin ada temanku nanya kalau mau main sama Khalid tuh mesti bayar berapa boy. Ini gue suka. Jalan industrinya. Atau pertanyaan paling biasa gini, lu adeknya Khalid ya? Iya. Kalau mau main sama dia tuh caranya gimana sih? Itu aja tuh gue udah happy banget, maksudnya kayak, hah gimana jawabnya ya? Ya gitu aja kan sebenarnya gitu. Iya. Tapi akhirnya pertanyaan itu yang bikin gue mikir, oke, ini sesuatu yang bisa kita... Iya, moment of truth-nya sama. Di Main Dari Merah juga kan bawa istrinya Mas Surya kan. Iya. Dan itu yang gue tanya ke bini gue, seriously maksudnya nggak se-private itu ya? Maksudnya golf itu apa ya? Iya. Serata itu, apa ya? Ya udah gitu loh. Ya kita main-main aja gitu loh. Oh, menarik kata gue. Makanya ini by design apa gimana? Tapi kok giliran sama maksudnya gimana ya? Gak ada kontakan kayak oh ini gini, oh ada aturan tertentu gini atau apa. Wah, Ya, golf, luar biasa. sejatinya golf bisa tidak ada border itu. Iya, berat sih Pak. Orang bintang 4 aja main di golf kagak pakai seragam, Pak. Iya. Kita gak tahu. Iya. Saya terakhir ketemu ternyata mantan palasar. Gila. Iya, bintang 4. Pusing. Bener sih, enaknya ketika kita main golf, kita akan ketemu sama orang yang Anonimus. anonimus. Justru Anonimus. mereka pengen meninggalkan nama besarnya Iya. di belakang sana. Gue sekarang Buat main jadi... ke lapangan golf. Iya. Bingung loh itu, kayak gitu-gitu. Belum ada di golf. Kalau di bulu tangkis kayaknya udah ada pengawalnya harusnya ya. Iya. Tanda kutip ya, bukan mengecilkan bulu tangkisnya, Iya, tapi karena gampang diakses atau apa. Crowd-nya kan. Crowd-nya yang beda. Gitu, Seru. Luar biasa. Udah 1 jam lebih. Iya, Kayaknya nggak beres-beres. Bisa reguleran Pak, kayaknya Bapak terlalu dekat di sini ya. Banyak kayaknya kalau ini ngobrolin. Luar biasa. Ini nggak ada gimmick, orangnya emang doyan ngebanyol, gawat sih. Gue juga pengen nih punya studio kayak gini. Ntar lah di tempat yang baru, kita setup Iya. bareng-bareng. Tapi seru lah. Seru. Thank you banyak Mas Alid. Terima Udah kasih mampir banyak, di Boy. Pikiran T-Boy. Thank you so much. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh. Mohon maaf kalau ada jawaban-jawaban tawon yang tidak jelas itu. Gak apa-apa, nanti kita potong pelan-pelan. Biar rame. Nggak bercanda. Semoga bermanfaat sih, maksudnya kayak gue seneng ngobrol, gue penikmat podcast. Ya, gue juga. Dan gue selalu seneng kalau menerima ajakan podcast seperti ini. Tapi gue sampai sekarang tidak tahu apakah apa yang gue katakan dari sejam 20 menit yang lalu ini ada faedahnya atau tidak. Ya, tapi minimal orang tuh bisa tahu lah. Se-Alid yang sekarang itu bukan diternak atau didesain. Oke, 10 tahun ke depan main golf ya akan kayak gini. Karena seolah-olah konten itu by design, orang tuh bilangnya gitu loh. Kayaknya, gue udah konten 2 bulan kok nggak jalan ya, kenapa ya? Bapak tuh berapa belas tahun gitu loh. Kayak gue ngundang Ajis di masyarakat atau di tanda kutip golfer deh kayak gue, nggak tahu Ajis tuh main golf tuh 15 tahun, Pak. Iya. Taunya dimukul bagus, sombong aja kurang asem kan. Itu kan narasi yang kita bikin gitu loh. Benar. Tapi kan nggak ada yang pernah nguak di pikirannya Aziz atau pikirannya Mas Alid. Sekarang itu moment of truth-nya tuh panjang. Iya. Cuma masalahnya adalah ketika belok kanan atau belok kiri ya terus aja Iya. jalan di titik tertentu. Betul. Beres. Sekarang main golf. Berarti kita tunggu bentar lagi tokonya jadi. Yes. Kalau misalnya jadi nanti kita berkabar deh kita main ke sana. Luar Habis biasa. Imlek lah, habis Imlek mulai Beres ya. terasa kerusuk. Seru. Oke lah. Kalau nggak beres-beres, thank you banyak Mas Alid. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Thank you, boy. Thank you, boy. See you in the next episode. Semoga bermanfaat untuk semua. Bye-bye.